Selamat pagi, Bu Citra. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu, kabar saya pasti nggak baik tadi. Baik ya. Jadi apa nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini ya mengajar seperti biasa karena PPG saya kan dipending untuk UKIN dan UP-nya, jadi untuk itu masih lenggang waktu saya. Baik ya. Mumpung masih lenggang gitu ya. Kebetulan ini saya ada tugas. Saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan di sana ada tugas di mana saya harus melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Jadi nantinya saya berencana berkunjung gitu ke kelas Ibu Citra gitu ya. Jadi semoga Ibu Citra tidak merasa terganggu atau keberatan gitu ya jika saya melakukan observasi gitu ya. Jadi kapan ini saya bisa berkunjung atau melakukan observasi di kelas itu? Untuk observasinya nanti yang dijadwalkan hari Sabtu depan ya Bu, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2020. Oke, jadi Sabtu depan 11 Maret. Di kelas apa itu? Di kelas 8I, 8I. Oke, 8I jam 1-2. Ya. Baik. Untuk Sabtu depan ini, tanggal 11 ini, materi apa yang tadi Bu ajarkan? Untuk materinya nanti kita sudah masuk ke materi song. Sok, oke, baik. Berarti materinya adalah sok. Nah, untuk materi song ini, apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Citra tetapkan? Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi song itu nanti dengan mendengarkan lagu melalui media audiovisual. Jadi nanti saya akan tampilkan melalui media Infocus, melalui slide. Jadi anak-anak nanti bisa dapat menemukan makna dan fungsi sosial dari lagu itu dengan benar. Oke, jadi tujuannya ada dua itu ya. Ya. Yang pertama menentukan makna lagu, kemudian yang kedua menentukan fungsi sosial. Ya, dari lagu yang didengarkan. Oke, baik. Kemudian saat saya mengobservasi nanti, kompetensi atau area apa yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk area yang nanti ingin diobservasi itu adalah keaktifan peserta didiknya Bu ya. Di mana nanti saya rencananya akan membagi peserta didik itu ke dalam kelompok besar. Jadi saya akan membagi ke dalam 2 kelompok besar sesuai dengan minat dari lagu yang akan mereka pilih. Jadi nanti kan saya akan melakukan diagnostik tes ya sesuai dengan minatnya. Nanti saya akan menampilkan lagu yang sudah mereka pilih. Jadi saya kelompokkan besar itu nanti. Oke, baik. Jadi area yang ingin diobservasi adalah keaktifan dan Ibu Citra sudah merancang ya, sudah membuat strateginya bahwa mereka akan diberikan sebuah diagnostik tes dulu untuk mengetahui bakat minatnya terhadap lagu dan nantinya akan dikelompokkan berdasarkan minat mereka. Ya. Oke, baik. Bagus sekali Ibu. Nah, kemudian untuk tingkat keberhasilan gitu, kira-kira berapa persen nanti tingkat keberhasilan? Untuk tingkat keberhasilannya karena sesuai dengan minatnya ya, di sekitar 70%. 70%. Iya, Oke. sekitar 70%. Oke, jadi kira-kira apa yang buat Ibu mengatakan 70% gitu? Ya, dari strategi pembelajarannya nanti, jadi kan tadi sudah areanya itu kan saya membagi kelompok itu sesuai dengan minatnya. Nah, dari strategi pembelajarannya nanti saya kan akan dari sebelumnya kan diagnosis teks itu saya ngasih 5 judul lagu ya Ibu ya. 5 judul lagu yang lagi senang-senangnya didengerin sama peserta didik. Nah, jadi nanti dari 5 lagu itu saya akan kirim ke mereka pilihan lagu mana yang akan dipilih. Setelah itu dari 5 itu saya akan pilih 3 besar. Yang 1 lagu itu saya akan pakai untuk kegiatan literasinya. Kemudian yang kedua baru akan saya gunakan untuk pelatihan. Nah, jadi kan tidaknya mereka sudah tahu kan lagu itu karena itu adalah pilihan mereka. Nah, jadi saya tingkat keberhasilannya sekitar 70%. Baik.
Jadi Ibu Citra sudah melakukan persiapan yang sangat matang ya, nanti mengenai apa yang harus disiapkan, kemudian alurnya akan bagaimana gitu ya. Oke, jadi saya tidak sabar nih ingin mengobservasi kelas Ibu. Jadi kita ketemu lagi Sabtu depan tanggal 11 Ya. gitu di Tasrapani jam 1.2. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Citra Ya, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ya. Before we are going to study, I would like to check your attendance. Who is absent for today? Siapa yang absen hari ini? Ada lagi? Well, Nana, sebelum kita belajar materinya, sebelum kita ke materi lagi, aku ingin bertanya, apa sudah punya cita-cita? Ya, semua punya cita-cita ya? Ingin jadi apa? Ya, semua punya cita-cita yang berbeda. Can you write tentang cita-cita kalian itu in piece of paper? Siapa menulisnya? No. Tolong tuliskan cita-cita kalian. Cita-citanya jangan yang muluk-muluk ya. Jadi apa kedepannya setelah kalian tamat SMP ke SMA kan harus ada nyambung ya. Nanti kalau saya nyari SMA, nanti kalau saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Kalau
Nanti kalian setelah mendengarkan, kalian express what message, pesan apa yang bisa kalian tangkap dari lagu itu. Apa pesan apa yang disampaikan oleh penyanyinya? About siapa yang bisa? About love? Kata Arya about love. Yang lain? Oke, about broken heart. Yang lain? About love, about broken heart. And then yang lain, ayo. Tentang apa? Tentang apa? Liriknya tadi tentang apa tadi ada? Perfect way to let you go ya. Di situ ada kata but no I know a perfect way to let you go. It's about tentang apa? Menegaskan tentang about relationship, not divorce. About relationship yang tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan itu about the song ya, message pesan yang disampaikan oleh lagunya. Kalau tentang hati putus sama pacarnya mungkin bisa menyanyikan lagu itu. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan ya let it go. Maksudnya udah ada nggak tadi difficult words-nya? Ada difficult words-nya? Ada. Sudah find out difficult words-nya? Ada. Oke. Oke. Kalian tadi sudah dikasihkan sebuah lagu. Kalian sudah bisa sharing the message of song. Sekarang saya akan memutarkan lagu. Kalian kan kemarin memilih dari 5 itu kalian karena ada satu lagu yang dipilih oleh banyak. Jadi saya akan men-share 2 lagu saja. 2 lagu yang
tentang apa isinya, dari mana kamu mendapatkan message itu, misalnya dari liriknya. Nah, oke, sekarang putar sama grupnya, kita ada lagunya. Yang pertama ya Sheryl dulu ya. Take a note, ambil kertasnya, yang mana yang sulit katanya, yang Ed Sheeran. Mungkin nanti yang Bruno Mars, boleh nanti tanya sama yang ke Ed Sheeran-nya, ini katanya artinya apa?
grupnya Ed Sheeran, right? Ed Sheeran, and then I would like to ask you about the message of the perfect song. Siapa yang mau explain? Siapa yang sudah menangkap makna dari lagu Ed Sheeran itu? Oke, Daiva. Can you explain what message that you can get from the song? The song of Ed Sheeran is about story of love. So perfect the girl that the singer just gave to the song. Okay. How about difficult words that you can find in the song? How about difficult words? Apakah ada kata yang sulit? Kata sulit yang kalian temukan dalam lagu Ed Sheeran. Ayo, grupnya Ed Sheeran. Arya. Yes. Darling, just dive right in and follow my lead. Oke. Itu artinya apa? Sudah di-translate artinya? Sudah. Apa artinya? Sayang, lampu saja dan petunjuk. Okay, good. And then, who next? I found a girl beautiful and sweet. Ya, artinya? Aku menemukan seorang gadis yang cantik dan Okay, good. Jadi itu ya. On me, sing a song. Apa? Siapa yang bisa? Apa makna lagunya dari Count on Me from Bruno Mars? Alif, can you share? The message of Bruno Mars song with the title Count on Me, it is about friendship, how a true friend should behave toward his friends. Okay, good. It's about true friends, right? Betul, tentang persahabatan, ya? Ya, oke. How temukan? Yo, siapa yang bisa pandai have you find the difficult words of the song? Kata sulitnya apa? Artinya? Toss, artinya melempar. Oke, dia katanya toss difficult word-nya artinya melempar dalam lagu itu. Then, oke, siapa lagi yang menemukan kata sulit difficult word-nya? Sasi, kata sulit. voice artinya seharusnya. Harusnya, katanya Sasi, menurut Sasi difficult word-nya adalah suppose, artinya seharusnya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah dua lagu dan two songs yang sudah kalian dengarkan tentang sini grupnya Sharon, sini grupnya Bruno Mars. Kalian sudah bisa find out difficult words of the songs and then also menemukan apa lagi tadi? Makna dari lagu atau sama message-nya, pesan apa yang disampaikan
Have you got the missing words? Sudah? Sudah ketemu missing wordnya? Sudah? Sudah, oke. Silakan siapa yang mau maju ke depan, tulis some words that you hear from the song. Ayo beberapa lagu. Alif maju. Apa aja yang bisa kalian dengarkan? Kata-katanya. Kasih nomor. Oke, Alif ketemu waiting here. Jadi you can hear. Boleh. Oke, masih ada beberapa missing words. Karena kira maju. Message of the song, don't stop dreaming. Oke, don't stop dreaming, betul? Ada Want someone dreaming of their own world. ya, bagus. Give applause. Oke, itu adalah about song. Jadi dari awal kalian sudah bisa, ibu sudah menampilkan about your favorite song. Ada yang milih Ed Sheeran, ada yang milih Bruno Mars. Kemudian you already can find out the message of the songs and then find out the difficult words of each song, ya. Sudah menentukan kata sulitnya, menentukan maknanya atau pesannya, sudah ya. Kemudian kita juga sudah latihan to find out the missing wordnya, sudah. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang song. Bagaimana tentang perasaanmu? Are you happy today? Happy. Ada yang sedih setelah mendengarkan lagu?
dengan Sekarang kan kegiatan semester, jadi nggak ada kegiatan mengajar, jadi saya hanya mengawasi boleh kalau kegiatan semester. kebetulan sedang renggang gitu ya, tidak mengajar. Jadi gimana nih Bu Citra, kemarin katanya sempat galau gitu habis observasi pembelajaran gitu katanya tentang pembelajarannya gitu, gimana gitu? Ya karena rencananya kan RPP yang saya gunakan waktu kemarin praktek pembelajaran itu kan RPP-nya itu saya pakai untuk uji kinerja PPG-nya sebelum UP ya Bu ya. Jadi menurut saya belum sempurna sekali itu. Iya, belum sempurna. Jadi walaupun tidak bisa mencapai kesempurnaan 100%, minimal lah nanti bagus nanti untuk EPP mungkin saya. Jadi Ibu ingin bagaimana supaya RPP-nya dan pembelajaran jadi lebih sempurna gitu Iya. ya. Jadi apa nih yang ingin Ibu Citra dapatkan dari percakapan kita? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini itu adalah kan kemarin itu sudah mendampingi saya ya di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya ingin mendapatkan masukan, mendapatkan saran tentang bagaimana ketika saya kegiatan pembelajaran saya di kelas itu antara RPP dengan kegiatannya itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu yang masih diragukan, karena kan di situ saya memakai sintaks distudy learningnya itu ya Bu ya. Itu yang kita kan biasanya jarang menggunakan model pembelajaran seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah saya ingin minta masukan dan sarannya. Jadi Ibu Citra nantinya ingin bisa mendapat masukan, saran, solusi mengenai apakah akhirnya tujuan pembelajarannya Ibu bisa tercapai, apakah Ibu akhirnya bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan sintaks yang sudah Ibu susun seperti itu ya. Betul. Nah jadi setelah pembelajaran kemarin ini Bu, apa yang Ibu rasakan atau berapa persen sih tingkat kepuasan Ibu setelah pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan kemarin selama proses pembelajaran di kelas itu saya merasa senang ya Bu ya. Apalagi ini pertama kalinya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi diferensiasi konten ya kalau tidak salah. Ya, jadi saya cukup senang walaupun saya belum menjelaskan secara spesifik materinya itu, tapi peserta didik saya, murid-murid saya sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jadi dia sudah bisa mendapatkan mampu dia itu menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran saya hari itu. Gitu. Seperti itu. Jadi setelah menurut saya kalau dibilang puas dan tidak puas ya saya cukup puas sih. Ya cukup puas saya dengan hasilnya itu, karena mereka itu seperti yang saya bilang tadi, dia itu mampu, dia itu dia itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Jadi untuk kepuasannya Sudah 80%. Iya. Ibu tadi mengatakan ini pertama kali menerapkan diferensiasi kepada anak itu ya, dan Ibu sudah merasakan cukup puas. Sangat puasnya itu kira-kira bagaimana Bu ya menurut Ibu supaya bisa mencapai sangat puas gitu Untuk pencapaian, kalau menurut saya bisa sangat puas dalam proses pembelajaran itu kemarin kan fokusnya kita tuh di keaktifan peserta didik ya. Nah, jadi keaktifan peserta didik itu walaupun saya sudah memberikan diferensiasi konten, tapi ketika mungkin karena saya memberikan dia itu dalam kelompok yang cukup banyak, jadi di situ keaktifannya itu walaupun sudah aktif, cuman pengontrolan keaktifannya itu tidak maksimal. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya nanti mungkin dipikirkan satu kelompok tuh harusnya berapa orang seperti itu. Jadi Ibu merasa pengelompokannya sepertinya perlu ada yang diperbaiki. Iya. Karena kemarin kan
berdasarkan hasil apa namanya itu di kelas itu Diagnostik. ya diagnostik tesnya itu kemarin kan apa lagu yang saya berikan itu ada 5 judul lagu, tetapi setelah hasilnya itu ada 3 yang saya pilih berdasarkan minat mereka. Jadi itu satu sebagai bahan untuk mereka literasi, kemudian yang 2 dipakai untuk latihan. Jadi yang 2 ini saya bagi kelompok itu terlalu besar-besar gitu. Jadi itu nggak maksimal keaktifannya itu, artinya tidak semuanya bekerja gitu. Oke, jadi Ibu Citra merasa kurang maksimalnya karena kemarin membagi kelompoknya dalam 2 kelompok besar. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, dari pengalaman itu gitu ya, dari apa yang Ibu rasakan, apa inspirasi yang muncul dari apa yang sudah terjadi? Inspirasi yang muncul, saya tuh harus gimana? Seperti yang bilang tadi, kita tuh yang pertama harus kita bisa melakukan diagnostik tesnya itu, karena kan ini baru pertama kali ya, jadi itu memberikan hasil yang cukup puas menurut saya, karena berdasarkan tes itu saya tahu minatnya anak ini apa, yang ini apa. Jadi mungkin kedepannya saya harus melakukan itu di materi yang lain, sehingga saya tahu anak ini sebenarnya nggak suka belajar karena apa, dia tuh nggak sukanya ini, seperti itu. Oke, jadi inspirasinya ada ternyata Kurangnya diagnostik tes. iya betul, sama ini lagi satu apa namanya sosial emosionalnya. Penerapan KIS. Iya, itu kan juga baru pertama kali saya lakukan kan. Ya, waktu ini jadi itu penting juga kan sebenarnya, kita sebelum kita mengajar kita harus tahu dulu apa kesiapannya secara sosial emosional itu seperti apa, nggak langsung kita masuk ke kelas langsung kasih materi gitu kan ya, seperti itu. Jadi adakah suatu pemahaman baru yang akhirnya Ibu Citra dapatkan dari proses ini? Kalau pemahaman baru ya pasti itulah Bu, yang tadi saya ceritakan itu pemahaman barunya, kita harus belajar lagi bagaimana mempersiapkan materi juga, di samping minta materi ya kesiapan strategi minatnya. Kalau kemarin saya menggunakan diferensiasi konten, mungkin nanti bisa menggunakan diferensiasi yang lainnya. Kan ada banyak itu Bu ya. Nah, tapi saya masih belajar juga bagaimana caranya, karena betul-betul hal baru ya, karena biasanya kita kan selalu teacher center, sekarang bagaimana cara bisa student center. Jadi dari proses itu akhirnya Ibu Citra paham bahwa ternyata gitu kita perlu menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, yang kemarin Ibu Citra sudah merupakan yang diferensiasi kontennya, Ibu Citra kedepannya ingin mencobakan diferensiasi yang lain gitu, Iya, betul. supaya pencapaian tujuan pembelajaran itu lebih maksimal. Iya, gitu ya. Lebih baik sekali. Nah, kemudian dari pemahaman baru yang Ibu dapatkan ini, rencana Ibu ke depannya apa? Rencana kedepannya saya akan mencoba melakukan metode ini di kelas yang lainnya. Mungkin saya kan minat strategi itu kan lain-lain ya. Jadi di kelas lain mungkin tidak sama kan, dia tuh menyukai materi bahan ajar seperti itu. Akan saya melakukan tes diagnostik lagi. Jadi nanti akan saya akan terapkan di kelas yang akan saya ajar di kelas berikutnya. Jadi kedepannya Ibu akan melakukan tes diagnostik juga. Iya. Untuk kelas yang lain dan merupakan diferensiasi dari sudut yang lain gitu ya, selain dari konten juga dari proses. Kemudian juga Ibu tadi bilang ternyata penerapan KSE itu perlu banget gitu ya, ternyata sangat perlu. Oke ya, bagus sekali. Kemudian dari tadi kita bercakap-cakap nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan itu?
Yang saya dapatkan dari percakapan ini dari awal kekurangan saya tuh kan tadi di pengelolaan kelompok dan studi dikit itu ya. Jadi kekurangan saya mungkin di situ masukannya nanti itu pengelolaan kelompoknya mungkin lebih diperkecil, kemudian penerapan PSE itu penting, kemudian diferensiasi itu juga penting setiap kita masuk kelas karena kelas peserta didik itu berbeda, jadi kita harus mampu memahami kan seperti itu. Nah, jadi kita belajar dari sekarang apa yang diinginkan peserta didik bukan apa yang kita mau. Oke, jadi Ibu sudah melalui percakapan ini Ibu menemukan bahwa ternyata pengelompokan itu perlu diorganisasi secara lebih matang dengan jangan terlalu banyak anggota dalam kelompok itu ya. Kemudian penerapan KSE itu, kemudian diferensiasi dan tadi disebutkan juga tentang diagnostik tes ya supaya bisa mengakomodasi karakter siswa yang berbeda-beda. Baik. Jadi saya ingin dengar kembali nih percakapan ingin dengar kembali dari Ibu setelah Ibu nanti mencobakan proses ini di kelas yang lain atau di kelas yang masih kemarin dan apa perubahan yang terjadi gitu ya. Saya ingin dengar dari Ibu lagi. Jadi kira-kira kapan kita bisa bercakap-cakap lagi untuk Ibu sharing apa yang sudah Ibu lakukan dan perbaikan-perbaikan yang Ibu saya akan melakukan pertemuan di kelas yang lain minggu depan ya Bu ya. Nanti setelah saya tahu hasilnya seperti apa ketika saya menerapkan model dan metode seperti ini lagi, nanti setelah itu saya akan infokan kembali apakah saya nanti berhasil di atas 80% atau seperti apa. Baik, jadi ya kita akan ketemu lagi setelah Ibu mengajar minggu depan. Ya. Saya tidak sabar menunggu Ibu. Baik, semoga hasilnya nanti memuaskan. Jadi saya bisa saling sharing juga sama Ibu gitu ya, menerapkan apa metode yang sudah Ibu lakukan di kelas saya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Citra atas sharing hari ini. Saya mendapat banyak pelajaran dari Ibu. Ya, Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.